استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على ما نوى به شيخنا الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين وظهرت زهير رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه فلهذا لا يسوغ الإنكار على من سلك طريقا من الطرائق التي تخالف غيرها. Dari karena jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan napas, maka tidaklah boleh kita langsung menyalahkan orang yang menjalani akan satu jalan daripada beberapa jalan yang berbeda-beda, satu sama lain kada sama. Hatta yatahaqqaqa ma salakahu dzalika saliku, kecuali dia benar-benar mantap memaham sesuatu yang dijalani oleh orang yang menjalani itu. Fa in kana mukhalifan alaihi lima alaihi ahlullahi ar-rasikhuna minal jahabidatil asfiya المخلصين والعلماء الصالحين والتابعين لما أتى به الرسول أفضل الأنبياء والمرسلين جاز الإنكار. Jika seseorang itu nyata sudah menyalahi apa yang dipegang oleh orang-orang saleh daripada tokoh-tokoh ulama-ulama yang pilihan, yang ikhlas dan pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau dia nyata menyalahi jazal inkaru, baru kita berani menyalahkan. Wa illa fala, kalau belum tahu cerita dan kisahnya, janganlah dulu langsung menyalahkan. Karena jalan menuju Allah sebanyak hilangan napas. Jalan kada sebuting banyak, tetapi bila kada nuruti Rasul salah. Bilanya menuruti Rasul bujur. Jalan-jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang soleh dalam menuju Allah, nah ini ialah mereka kada malupa akan berkat. Itu orang-orang soleh, itu orang-orang dzurriyyat Rasul yang dahulu yang mengikuti mereka akan bantu mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada meniadakan berkat. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Betul. Hanya Allah yang menjadikan, mengadakan dan meniadakan. Betul. Ketiga, Allah kada bergantung apa-apa, mengadakan dan meniadakan. Bujur. Ya kan? Kada bergantung awan, kada bergantung lading, kada bergantung ini, kada bergantung itu. Bila sidin hendak menjadikan, jadi. Bujur.
Allah adalah Tuhan, artinya yang disembah. Allah hanya Ia yang menjadikan. Dan sidin menjadikan kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa. Bujur sudah. Apabila sampai di sini kajian, maka orang-orang yang mengenal Allah, mereka lalu menjalani jalan menuju Allah itu segala-galanya Allah tanpa melibatkan siapa-siapa. Bujur juga. Namun orang-orang saleh dulu yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti akan zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaji mengenal Allah. Satu, Allah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Jujur. Allah yang menjadikan dari ada kepada tiada, tiada kepada ada. Jujur. Allah yang maulah tanpa bergantung apa-apa dan siapa-siapa. Jujur. Sambungannya, Allah Mahandaki, bahwa Allah menjadikan apapun memakai sebab, walaupun Allah kada bergantung lawan sebab. Allah menjadikan apapun memakai sebab, walaupun ketika Allah memakai sebab kada bergantung lawan itu sebab. Kita ambil contoh Allah Tuhan yang disembah. Allah nang maolah tataknya daging, pagat daging itu Allah nang maolah. Allah maolah pagat daging kada memerlukan akan apa-apa dan kada bergantung lawan siapa-siapa. Bila sidin hendak maulah pagat jadi. Namun sidin hendak, ini urusannya sidin menghendak, bahwa sidin maulah pagatnya itu daging memakai sebab, walau sidin kada bergantung lawan sebab. Yang dipakai sidin apa? Lading. Sebab ladinglah pagat itu daging. Walaupun sidin kada bergantung lawan itu lading. Arti kada bergantung, adakah kadadakah tetap sidin kuasa meolah pagat. Adakah lading? Kadadakah lading? Allah tetap kawa dan kuasa memagat daging, cuma sidin hendak. Sidin menghendaki bahwa pagat daging yang diolah sidin itu memakai si lading. Ngarannya sabab, ngarannya berkat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada para malaikat, orang-orang yang dekat dengan dirinya, bahwa harus menghargai dengan sebab, harus menghormati dengan sebab, memakai dua lawan sebab. Saat kita memakai lawan sabab, sama lawan Allah menyuruh memakai sabab. Kita mengikuti lading, kita kada memadahkan lading umpat bata tatak kada. Lading umpat meolah memberi bakas pagatnya daging kada. Tetap hanya Allah yang maulah pagatnya itu daging.
wahdah la syarikalah. Kita yakin hanya, artinya biar kada belaladingan, biar kita kuasa Allah memagat tadi. Masjid menyuruh pakai lading. Pagat itu daging, kala lading kita gayatakan. Pagat lading, pagat daging. Waktu lading kita gayatakan, kada mau umpatakan dua kita lawan lading tadi. Kalau pang lading saparo, Allah saparo, pupuan kada. Cuma kenapa memakai lading? Imtithalan li amrillah, menjunjung suruhnya Allah. Allah nyuruh. Dan yang lebih lagi katanya Allah, muliakan, besarkan, ini sebab. Boleh kita ngomong lading menatak daging, boleh kita ngomong jaka kada lading kada pagat daging, dalam bahasa yang sudah dimengerti, dalam bahasa yang sudah dimengerti. Ini namanya membesarkan sama lading. Ini namanya membesarkan sama sebab. Bahasa kampung itu maharagai. Nah, maharagai lawan si sahabat. Kenapa ngambil lading? Allah nyuruh. Kenapa jadi Allah ini? Karena Allah nyuruh haragai lading ini. Kenapa jadi Allah menyuruh menghargai ini lading? Sambungannya tentu karena lading mazhar, sebuah kisah yang di situ nampak Allah batatata. Itu bahasa makrifat. Allah nang menerangi Masjid Raya ini. Di mana kisah itu nampak? Di Lampung. Lampu bercerita bukan untuk dirinya. Lampu ini bekesah, ujar lampu na menerangi na masjid tarang na, kelihatan na orang na, lakian binian na kelihatan na. Si lampu itu bekesah bukan mengesahkan dirinya, tapi mengesahkan ini Allah lah nang menerangi, ini Allah lah nang menjadi jalas tarang masjid. Dalam lampu itu, tarangnya si lampu itu, kededak tarang itu menunjuk ke diri lampu. Artinya lampu tahu diri. Maka Mbah melihat lampu Allah kita, Mbah melihat lading Allah kita, Mbah melihat obat Allah kita. Karena nampaklah Allah subhanahu wa ta'ala yang saraba kuasa dalam setiap apa yang kita lihat. Haragai ya Allah. Kenapa? Karena memang ini benda patut dihargai. Tukang urut haragai ya Allah, karena orang ini patut dihargai. Mbah baca kalau kokoyah adalah Allah datang diok-diok mengurut ikam. Kada mungkin. Atau ikam nang kujuk-kujuk mencari Tuhan hendak diurut, kada mungkin juga. Allah bertajalli. Allah menampaikan kisahnya bahwa inya ini kawa menyembuhkan orang yang sakit, inya kawa menghilangkan kesilahu. Mana kisah itu? Mana cerita itu nampaknya? Di tukang urut. Hargai ya Allah tukang urut, karena ini kenyataan unda, karena ini kisah unda. Hargai inya, pakai inya, karena bila nyawa memakai inya sama memakai unda, bila nyawa menghargai inya sama menghargai unda. Jelas? Paham? Nah ini orang-orang soleh, salafus soleh, mereka tidak meniadakan sebab, mereka tidak melupakan berkat. Oleh karena itu kita
yang ingin sempurna nahak menjalani jalannya Allah subhanahu wa ta'ala supaya ke sana sampai apa? Allah memang Tuhan. Udah. Allah menjadikan hanya Dia. Udah. Allah menjadikan kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa. Udah. Kenal banget kita sama Allah. Begitu Allah orangnya. Begitu Tuhan yang kita sembah. Lalu kita harus tahu lebih lengkap lagi tentang datanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalinya sidin, bila begawi, bila mengolah, bila menjadikan, sidin memakai sabab. Bukan sidin bergantung lawan sabab. Jelas? Paham? Maka dari karena itu, betapa hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Allah memilih beliau adalah sebab. Allah memilih beliau sebagai bahan baku dari semua yang ada. Beliau aslul asya, beliau ruhul asya, beliau sirrul asya. Semua yang ada sebabnya, dan yaitulah sababnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nabi Adam tahu diri, beliau ada sebab Nabi Muhammad. Nabi Nuh tahu diri, beliau ada sebab Nabi Muhammad. Hingga beliau terkagum-kagum dengan umatnya Nabi Muhammad. Bahkan mereka berkeinginan selain dari beliau adalah sebabnya Nabi Muhammad, beliau berharap pun dapat pangkat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah lalu Nabi kita ini Al-Mustafa Al-Mujtaba Habibullah. Maka janganlah pernah lupa dengan Rasulullah. Maksudnya barakat sidin. Nah, ini jalan. Ini jalan. Makan. Coba dalam kitab Bajuri, nasi itu dijadikan langsung dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan pasti keganangan lawan Rasulullah. Jaka kada sidin kada ada nasi. Jaka kada ada sidin kada ada banyak. Terus apakah jikalau kada ada Nabi Muhammad kada ada alam atau kada kuasa Tuhan menjadikan alam? Bukan. Kita udah ngerti bahwa Allah tidak bergantung, tapi Allah memakai. Artinya biar kada ada Nabi Muhammad kuasa Allah jadikan alam semesta, tapi beginilah Allah cara berbuatnya, bahwa Allah memakai sebab. Siapa sebab yang beruntung itu? Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya setiap kali bangun tidur sampai tidur kembali, Rasulullah adalah pandangan mata kita. Rasulullah adalah arah pikiran kita. Rasulullah adalah cinta hatinya kita. Kenapa? Nggak bisa lari dari Rasulullah, nggak bisa lupa sama Rasulullah. Kenapa? Yang ada berkahnya beliau. Sebagaimana kita ini adalah maaf mene abah, bujur kah? Kita ini mene abah. Inilah cara Tuhan menjadikan kita. Ada sebab. Abah lawan mama, imbah sidin kawin, ya batianan umat dapatnya si Raja Wisa, bengkak parut rumah. Ujar bilanya dipatok ular, gisang makan aja, ampun lalakian tuh. Karena ampun lalakian ini datunya Wisa.
ujar nang paularan. Jadi bila diikut ular, bang dihantamnya disanakan, langsung hilang. Tang dipatoknya di belakang. Kayak apa mengasai? Paksa minjem maupun kawan. Buktinya datunya Wisa tuh binian bengkak semuanya. Kadat nang kadat bengkaknya. 9 bulan 9 hari kurang lebih bahalwa keluar makhluk namanya bayi. Ya kita ini gak mungkin lupa sama Abah. Kenapa? Ini mene Abah. Sehebat apapun kita, Abahlah nang hebat. Semulia apapun kita, Abahlah nang mulia. Ini waladun saleh yad'u. Ndak ada di hati seorang anak yang ngerti, paham dirinya dan bakti kepada kedua orang tuanya, nggak ada rasa ingin dipuji, rasa ingin dimuliakan, rasa ingin dibesarkan. Kenapa? Karena yang patut dipuji, dimuliakan abahnya, bukan ini. Karena apa? Ini siapa? Ini meneh siapa nih? Nang sasak masih gitrayan gara-gara meneh ya. Malam pertama Abah lawan mama buulah tetangah main api jurang terdingsir. Abah mencabut belakas tahambur pedang sah sembalik nang koitan. Ujar nang Abah, bagus saja Tuhan yang kada jadi hatan jadi banyu aja wanilon koitan sudah. Hanyar banyu menyumbalitakan koitan sudah. Bagus saja kada jadi aja nang koitan. Ya namanya polon tabih keluar tuh. Cuman apinya ya. Tuh sama jauh ya kah jadi jangan kawan tuh apa tuh banyak sisir tarus kalau banyak kayak apa kah kepalanya tertinggal jadi jarang pengantin anyar bujal bujal apa bujal tolongor. Orang yang tahu diri akan mengerti kisah dirinya. Datang di mana Abah ada berkat Abah. Oleh karena itu birrul walidain wajibun. Lawan kuitan wajib berbuat baik, menghormati, memuliakan, membesarkan. Seapapun hebatnya kita, ini adalah kehebatan Abah dan Mama. Abah Mama lulusan SD, seorang S3 masih harap Abah. Kenapa? Karena memang ini siapa? Ini awak siapa? Jaka ada Abah nih kedetenina. Berarti kalau orang mengerti dan paham, dia nggak akan minta dipuji, dia nggak akan minta disanjung, dia tidak akan minta dihormati. Kenapa? Karena dirinya tak ada cerita, yang ada cerita hanya Abah dan Mama. Kalau dia dihormati orang, dia merasa abahnya lah yang dihormati. Karena kalau dia disegani orang, diagungkan orang, abahnya lah yang diagungkan, disegani. Kenapa? Ingin tahu diri. Begitulah orang yang telah mencoba mengamalkan sedikit-sedikit, memandang berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ganang nanti. Kalau begitu semua orang sadar
dan semua orang tidak akan meminta dipuji disanjung dalam keadaan apapun. Yang pantas disanjung dibesarkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, yang patut dimuliakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Tidak ada satu orang pun yang rasanya kalau berakal pintar mencari pujian, mencari sanjungan buat dirinya. Enggak ada. Kenapa? Karena dia sadar yang berhak dipuji adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena ini pembawa berkah. Al-Quran pun dengan jelas berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Paham? Nanya Amalia nengarannya lurung. Barang siapa sampai kepada sebuah perasaan bahwa Rasulullah lah yang harus dimuliakan, Rasulullah lah yang harus dibesarkan, hingga sedikit pun kededa lagi di hatinya minta dipuji, minta disanjung, minta dibesarkan, bahkan cerita dirinya seperti hilang tanpa bekas, cerita dirinya tidak bisa lagi diungkap-ungkapkan olehnya, semua kembali kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Inilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas mintu dulu Pak. Nah kita manganum-anum nih, dia bungol tadi Pak, lawan tambuk-tambuknya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asharab. Nah, ini mau nih virus masuk. Virus masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, asharab. Oleh asharab tuh. Kada keingatan berkat kadusah Rasulullah abah jikin kada diganang lagi. Nang seorang ini meneng siapa? Nang seorang ini kada ada kisah, nang ada kisah abah ini tuh aja kada keingatan. Nang ada apa? Undang. Kalau kada tahu undang saya. Kalau kada tahu saya anak-anak. Ya. Tuh. Nah anum-anuman kita nih masih diisi virus. Baju masuk ke dalam, selawar jin, sepatu mengharap, gelang jam menghebat. Virus ada di awak lagi, virusnya ada di awak, riget lagi awak, yaitu kesah diri. Lihatlah naik kendaraan, kacamata hitam, ya nang peranjat yang listrik kadang melihat kisah diri yang ditimbulkan, kehebatan diri yang diagungkan, bahkan kadang-kadang sengaja diperlihatkan. Kenapa? Masih terdinding pun, masih rigat pun, masih kotor pun. Oleh karena itu memisalkanlah ulama, orang nang masih rigat, masih kotor, berpakaian nang mahal, enggak ada artinya. Ikam bah datang bercelobok di peceran, bakawan lawan hadangan, sama dia dicacang, batu naik ke rumah ada pemandian, langsung memakai selawar nang begosok, jas nang begosok berdasi. Orang gila anyar. Ini orang gila anyar. Kenapa? Belum tahalli, belum berbarasih lagi. Barasihi dulu. Jadi baju tuh biar buruk awak berasih pasti bagus. Ini awak masih rigat, bebaju hanyar, ya aman, ya aman. Han jurang bahari, ya aman. Hendak bertampil-tampil sudah. Hendak jadi imam juga bacaan wajah karas. Wajah karas marabbihi fasalla.
kisah seorang lagi. Maka lalu camuh aja, bila orang memuji gono hidung, bila orang menghina disumbahinya 7 turunan. Dahan menyambati unda mujar ketulahan 7 turunan muak darah mati tebirang pang. Sangit marah. Nah, jadi mulai lagi anom nih ada sebuah ilmu, yaitu berarti undami melihati Rasulullah, berarti undani memuji Rasulullah. Unda berarti kada hendak minta dipuji, unda kada hendak minta disanjung. Lalu orang bahari nang hendak melihati Rasulullah, masuk jamban Rasulullah batis apa berdahulu masuk kiri, batu hanyar kanan, supaya Rasulullah kelihatan lalu nuruti mencontoh. Masuk jamban kiri dulu, hanyar kanan. Ya benar. Astagfirullah. Kedahulu kanan. Ya Allah, kada melihat loh Nabi, kada melihat. Jadi supaya mengerti, yang bujur akan langsung tajungkan. Bersandal, ada sandalnya itu lah, pikir. Karena kau melapas lawan pikir, kiri dulu, hanyar kanan, tutup lawang jamban, hanyar betilanjang. Itu pikir nyuruh, ini kada di luar betilanjang sudah. Balung lagi sing mana sudah. Habis selawar paculnya masuk. Ya Allah. Babinian, kacau. Sampai ke paha sini kelihatan lawang isi belum bertutup lagi. Dihiga, babinian isinya di sebelah sini lelakian kerja juga Pak Amin melihat kacau aja di luar. Masuk dulu kiri, sunat kepala bertutup, masuk isi kopiah lah. Kada kawa kopiah gamis atau tapeh kopahan maka ada kopiah kada kawa juga tangan. Kenapa? Melihat gawian, mau nonton Rasulullah. Nggak ada cerita diri, yang ada mau syiarkan Islam, yang ada di hati hanya syiarkan Allah, yang ada di hati hanya syiarkan Rasulullah. Mencungulakan Rasulullah aja pikiran ngededahan cungulakan diri. Takai. Jangan lawas-lawas. Bila lawas terlalu akrab lon bau. Karena timbul BBM. Awalnya tuh mencium bau tahi itu. Sejam setengah behiranya aja. Rokok sudah setengah bungkus anak hadis. Isap berair, ya Allah. Camuh di jamban tuh mana bau tahi, mana bau rokok, mana bau durian, mana bau jaring. Macam-macam apa yang dimakan, durian, jaring, macam-macam. Jadi pas behiran itu penuh dengan warna dan warni dan bau lah. Baba basuh nuruti Nabi, tangan kiri nang digisahkan ke sini. Sebelum membasuh kurit, basuh lu itai nang di apa ngarannya tah? Kloset. Karena mun terlalu gancang mengubui kena neng ini anu sulpa. Kena pipi burit najis pulang.
iya bersih dulu ini bersih sudah jakanya nang duduk prak jamin Allah dak Allah wisi berduduk picik lo menggerak ditaguknya masuk hilang bersih banyu aja lagi nang ada nah cek semprot tangan kiri jangan tangan kanan ini tugas memang operasional tangan kiri jadi pangbilanya nukar jam kendak di tangan kiri kasihan nih udah riget jam barang dijulung lagi gitu lakonnya teh ini kada bawa basuh tangan kanan nah mbah tuh keluar makan nah pulang ya Allah kalau liwaran sadang kelakuan itu alahan pada puriki kiri ujar Nabi juga menggawi asal kasar kubui sampo kubui kasar iya dah kadang sama ambil ceramin berasih kadang kadang usah atau beselfie dulu beselfie nih lihat kodakannya hasil ya Allah niat hati hendak melihat murid berasih kada salim melihat hasil gambar bakumang menyakiti hati kadusahnya asal kasat saja nah jadi orang nang was-was bila kasat stop jinya balum sudah jadi terhati balum sudah mulai ikam juga nang melawani asal kasat saja dikodok ngotropin bilang hapus itu kada yakin contoh buruk ulang baju keluar batis napa kanan hanyar kiri ini kada keluar baju itu pampir ngarannya siapa masuk batis kanan keluar batis kiri selalu itu sepertinya jadi kebiasaan maka mewarisi fakir dalam begawi tapi mau berhasil begawi kenapa masuk batis kanan keluar batis kiri masuk batis kanan keluar bro ya kenapa ulun ini bisa batis kananannya kayak apa dulu ada bisi kiri kesian sudah apa tongkat betul lu minta sederhana bangun tidur mengganang Nabi apa nang dibaca Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi ini bacaannya Rasulullah kaganangan lawan Nabi wangun kemana ke Pouduan mun sudah subuh mun balum subuh ada sawat hendak membunuh Yahudi gerak dulu yang Yahudi berkeliaran nyanyi jam 4 sawat aja kita kasih ini kita lambat Yahudi bunuh kita misalnya mengatakan pulang Nabi hendak membuat bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana bacaan Nabi ada bacaan Haji Juhdi lain di bacaan Nabi kada mungkin kita yang baca kada ingat lawan Nabi karena ini bacaan Nabi jadi jangan ini jangan berbacaan kenapa jangan lagi setakat ini sekali belum mandi kada beli nomor 2 ini bacaan kada tahu muha jangan lagi amun kada bacaan Yahudi munuh kita amun bacaan iblis kada umpat ikam hakun kayak pak aku dan iblis kamu gani aku aja bacaan jangan apakah pembacaan itu kedua-duanya kadusah nambini biar beranai ini sunat kifayah ngarannya hukumnya tuh sunat kifayah arti sunat kifayah seikong menggawi sama berdua
Allahumma jannibna syaitan ambini amin. Jannibis syaitan amin. Ma razaqtana amin. Mololo yuat. Locok besar locok. Yang laki juga wila hadratin Nabi wa ahli bait wa ala man nawabihi salafun salih al-Fatihah. Untuk mulat wa'alim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maqabatil anjang. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi jangan gini. Taqabbal ya kirim. Surung. Hendak nuruti Nabi kalau nikah dah pacul ala asih pacul pun ada nabinya ada. Nah mandi wajib menuruti Nabi asal basah dulu sebukuan awak dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Misal kuku 15 meter panjangnya sampai ke ujung kuku situ kan dimapa lagi. Pertama berniat hatan menghubungi kepala nih atau bahu atau batis terserah kubuyan itu nah pang banyu begatuk awak sahaja ku mandi wajib dah niat ngarangnya mbah tuh nomor 2 nya apa basahatan sebukuan awak satu pun jangan tertinggal cukup mandi wajib. Hendak nyaman bercabur pingkut ini anu tihang sahaja aku mandi wajib timbul kelotok lewat selesai waktu tinggalan kata orang mandak kelotok di pinggir salim bah timbul jokong mandak orang kata tahu juga ada nambah cabur di dalam. Ayo makin nyaman lagi pokoknya basah sebukuan awak. Nah Abdul kayak pageram guru jar supaya ulun tuh anu tengah juga kepala 3 kali kanan 3 kali kiri 3 kali kepala 3 kali kanan 3 kali kiri 3 kali kepala 3 kali kanan 3 kali kiri 3 kali selesai. Sebelumnya basuh lu bertahan bersihi nah daki-daki bersihi pusat nang mana kada bebujal kan di lubang-lubangnya itu kiki-kiki dina mucil ambil anu sikat anu gigi bisa enggak mucil jual sikat gigi ambil sikat sawah barasihi namana lamak-lamak itu mandi bila bokobui berdangkak sedikit supaya pahan ini basah mun berdiri mintu nih paha jadi satu bahkan tuh terjadi setahun sekali nyerampik Bapak jadi boy supaya maaf nih pipi kanan nih basah itu aja. Mandi wajib tuntung mandi wajib doanya nang kayak apa doa wudu mbah mandi wajib tadi ada doa ngarannya doa nang kayak apa berdoa hatan mbah wudu asal ada suatu lu nama iya nyawa hanya turun dulu itu mandi wajib mbak wudu aja bodoh muha dulu 3 kali kanan 3 kali kiri 3 kali sebagian kepala 3 kali telinga kanan 3 kali beimbai lawan telinga kiri ini tujuan nambah imbai ya kalau tangan gak usah bimbang ada kanan betul nya kiri gitu nah telinga ini nang bimbang nah batis kanan 3 kali kiri 3 kali selesai dah nah wudu ngarannya yang penting dulu bujur berarti menurut Rasulullah sudah
Ini yang dibahas untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan masalah wudunya lagi. Melihat ini gawean Rasulullah. Ketika berwudu kita ingat sama Rasul, mandi wajib ingat sama Rasul, sembahyang ingat sama Rasul, duduk ingat sama Rasul, berdiri ingat sama Rasul, berjalan ingat sama Rasul. Mali habibun siwa Muhammad, hingga di hati kita nggak ada kekasih selain Nabi Muhammad. Ini orang yang beruntung. Sayyidatina Halimatus Sa'diyah beruntung karena mencintai Rasulullah, menggaduh Rasulullah, sampai rumah kadek terang benderang, sampai kambing kurus lama. Kenapa? Ada cinta sama Rasulullah. Jelas dahan kita nang anum nang masih lagi mau urak bulu nih. Bilanya bawa kendaraan anak mewah tuh kita, ya tuh bungol tambok pohon lah. Kita santai aja, santai aja. Ini nah betapi ya Allah, padusah lagi nang paha kelihatan untuk padusah. Ini bebinian hendak nuruti Rasulullah, tutupi aurat, itu menurut lawan Rasulullah haramnya. Ini kada bulu ditampayakan, berapa ikong tukang beca nang tercabur sudah. Berbuat ke beca bulu nang kelihatan mau tukang beca, kada mitihi jalan lagi, mitihi bulu. Kasumbalik paman, kesian. Bebawahan hendak dikeselin turut sini lah bebeca bebirang pulang tiapnya angin mau kopi mentu aja begini bandak mentu selawar sini pulang kelihatan di sana tempat lahir beta. Kenapa? Betul kok aja sudah aurat apa ngarang ngalinya supaya Rasulullah kelihatan. Nah, ini jalannya para aulia, jalannya dzurriyyat Rasul. Mereka bukan meniadakan Allah, mereka bukan menghilangkan Allah. Dengan karena mereka menjunjung perintah Allah lah mereka memandang Rasulullah. Dengan karena melaksanakan perintah Allah lah mereka memandang Rasulullah. Orang yang memandang Rasulullah orang yang maasi sama Allah. Orang yang memandang Rasulullah orang dekat sama Rasulullah. Mudah-mudahan walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita memuji Rasul tiap detik dan dihukumkan wajib, itu wajar dan sangat wajar. Mudah-mudahan. Lalu terkarang manakib kalau hatiku lupa sama Rasulullah sekejap pun kuhukumkan diriku murtad. Kalau aku tertinding dengan Rasulullah sekejap pun kuhukumkan aku keluar dari orang Islam. Benar ada. Tidak ada. Tidak dusta. Itu memang karena kecintaan mereka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asyiknya mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sayyidina Abu Bakar ini orang yang hebat, paling hebat, nomor satu dalam segala sahabat? Karena beliau betapa sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah. Nah, kena dari bangun guring sampai guring pulang. Nah, ayo. Guring. Kayak apa guring? Ya, jangan berharap. Guringin berharap. Yalah, bebinian jangan betilantang. Banyak nang kacar, termasuk jin, iblis, hereng. Nah, lalakian amun berharap mudarat. Talipat wujuran siang diharap itu gimana guring buat diharap jurang penyakitan hati jurang bila guring itu diharap jurang jangan guring di muhara lawang nyata kayak apa guring di muhara lawang orang lewat ke awal lawang sebubutingannya jangan duduk di atas bantal jurang karena berbisul
bujur aja jurang bahari itu nang nyata dulu bantal tuh segan guring adanya segan gudok paham? Nah ini ilmu, inilah yang dimaksud tadi wali anna turuq ilallah ala adadi ampasil khalaiq. Kalau tasawuf lurungnya ialah jangan lupakan berkat. Hingga ada dalam istilah mereka fana fir rasul, fana fis syekh, baqa bir rasul, baqa bis syekh. Ada istilah mereka seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak melupakan berkat. Karena mereka tahu sebagaimana bakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, maka bakti kepada Rasulullah lebih wajib. Jelas? Nah ini langkah. Jadi ingat akan sebutin aja. Bila makan barakat Nabi, bila hendak makan bismillah bersalawat, nak goreng baca bismillah bersalawat, berjalan bismillah bersalawat. Kenapa? Supaya kaganangan aja. Hati kita ini orangnya pelupa. Jadi supaya keganangan lawan Nabi salawat itu jangan tadi dilapas. Jadi keganangan berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ini jalannya tasawuf. Ini langkah dan jalan yang dijalani oleh ahli tasawuf. Yang jalan itu memang banyak bermacam-macam menuju kepada Allah, tapi sesungguhnya ini jalan adalah yang ditempuh kebanyakan oleh para wali. Ini jalan yang ditempuh oleh dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelasnya karena minggu akan datang kita bagaimana memaham jalan ini supaya jangan salah dan supaya bujur. Adapun fikih kita sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah madhabnya Syafi'i. Udah itu aja. Lain kada madhab Syafi'i udah. Kada usah dibahas. Pokoknya fikih itu Imam Syafi'i. Datu kelampaian Imam Syafi'i madhab. Orang-orang soleh Imam Syafi'i, semua orang-orang saleh Imam Syafi'i. Kalau mereka itu sealim-alim dan sehebatnya ilmu kada berumpat lawan Imam Syafi'i fikih kada. Tetap berumpat. Terdapat karangan-karangan ulama-ulama Imam Syafi'i, Syekh Ramli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan lain-lainnya. Dari karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kepada pesantren-pesantren agar bisa menamatakan kitab. Jangan sampai kitab kada tamat. Kalau mengaji bajuri setuntungnya, kalau mengaji i'anah setuntungnya. Jangan bajuri di tengah jalan naik kelas, i'anah di tengah jalan lulus, akhirnya kada menuntung ilmu fikih. Bahkan kadang-kadang nahwu kada tuntung, tajwid kada tuntung, tasrif kada tuntung, balaghah kada tuntung, akhirnya ngarannya maalang-alang. Aneh bin ajaib, 7 tahun sebiji ilmu pun kededanang sempurna didapat. Mengaji masih kada bujur, nahwu cancang barait. Man talab ilim wajad. Man talab ilim wajad. Apa barisnya jurang? Pokoknya bertahan kayak itu jar. Man talab ilim wajad. Orang man talabal ilma wajad. Siapa aja menuntut ilmu asal cangkal dan bujur-bujur wajada pasti dapat. Nangaraninya kada bisa kesian. Man talab ilim wajad. Alang-alang nahmu. Padahal harapan kita pesantren-pesantren paling kada 1 tahun 5 ikung ya melahirkan ulama yang nahmunya bisa, tauhidnya bisa, tasawufnya bisa, tajwidnya bisa. Mereka pulang ke kampung membawa ilmu tersebut. Mereka menyampaikan ke kampung ilmu yang mereka dapat di pesantren dan berkah pun terjadi.
Kampung itu jadi tarang bandarang karena ada lampu. Rumah itu tarang bandarang karena ada lampu. Sekarang mudah-mudahan Allah yang nolongi. Mudahan Allah nolongi kepada pesantren-pesantren agar kayak apa caranya bisa mengamalkan kitab satu dan bisa membawa hasil mencetak ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber daripada ulama, yang bersumber daripada madhab, yang bersumber daripada Sayyidina wa Habibina Muhammad. Mudah-mudahan karena apabila sudah pesantren-pesantren kada lagi benar-benar menjalankan jalan pendidikan yang sebenar-benarnya, apabila pesantren kada lagi memaraki ulama, bahkan lulusan pesantren selalu berfatwa Quran dan hadis tanpa ada madhab, tanpa ada ulama, tanpa ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Syafi'i, Imam Maliki, enggak ada itu lagi. Yang ada hanya qala Allah, qala Rasulullah. Madhab apa ente? Madhab ana, madhab bebas. Itu yang terjadi seandainya, itu yang misalnya yang terjadi, nggak ada lagi yang bermadhab, nggak ada lagi yang menghargai Imam Syafi'i, nggak ada lagi yang menghargai Imam Maliki, Imam Ahmad dan lain-lainnya, dan nggak lagi menghargai tauhid Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari Maturidi, nggak ada lagi yang menghargai Imam Junaid Al-Baghdadi, nggak ada lagi. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihim Allah bithalasi baliyah yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim wa yusallitullah alaihim sultanan zalima wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mari agama kita, agama Islam, pesantren, pendidikan adalah kunci dari segala kemakmuran, kedamaian dan kebahagiaan negara ini. Apabila sudah masyarakatnya didekatkan dengan ulama dan dikenalkan dengan ulama dan diturutkan jalannya seperti jalannya ulama, insya Allah Allah akan gawian beberkat. Insya Allah organisasi-organisasi akan sesuai dengan kebenaran. Nggak ada lagi pejabat yang jolim, pejabat yang menyakiti, pejabat yang menyiksa. Nggak akan ada lagi. Dan insya Allah semua mati dalam keadaan membawa iman. Tapi sebaliknya, bila ulama sudah kada dihargai, ulama kada lagi dihormati, ya firruna minal ulama wal fuqaha. Nggak ada lagi makai ulama, nggak ada lagi makai fuqaha. Yabtalihumullah bithalasi baliyah, turun bala tiga, yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah angkat berkat di dalam berusaha. Tempat usaha banyak tapi enggak ada yang menghasilkan berkat. Tempat usaha jualan banyak tapi enggak ada yang menghasilkan berkat. Enggak ada bisa dibawa sholat, enggak ada dibawa untuk naik haji, enggak ada dibawa untuk umrah. Malah yang ada berami-ramian, berpoya-poya, bersaing, sugih tambah sugih, sugih tambah sugih. Itu nang berhasil. Nang kada berhasil juga banyak. Berdagang bangkrut, berdagang kada berhasil. Kenapa? Ya firruna minal ulama wal fuqaha yusallitullah alaihim sultanan zalima. Para pejabat-pejabatnya zalim. Bukan salahnya mereka, salahnya kita orang Islam. Pendidikan diabaikan, agama di nomor 3. Islam agama, dan Islam harus mempertahankan agamanya. Bidang pendidikan langkah utama. Jadikanlah ulama, jadikanlah ulama walau setahun seikung, walau setahun itu setengah ikung mungkin, kadusa seikung. Ini yang akan membawa berkah. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau sudah ulama enggak dihargai, Rasulullah enggak dihargai, mati orang itu kemungkinan besar adalah bighairi iman, matinya iman dicabut. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita orang Islam, pendidikan harus diutamakan, harus diperhatikan. Jadikanlah ulama, tamatkanlah kitab. Bisa akan mereka nahwu, bisa akan mereka sharaf, bisa akan mereka balaghah.
pahamkan mereka kitab fikih, pahamkan mereka kitab tauhid sampai tuntung, jangan maalang-alang, agar mereka pulang ke kampung bisa ngajarin kepada masyarakat benar-benar yang datang ini pelita yang terang benderang menerangi kampung tersebut. Neng ini datang ke kampungnya dua tarang, neng ini datang tarang. Akhirnya orang-orang yang diridhai dan disenangi Allah ada di mana-mana. Insya Allah berdagang berberkah, insya Allah nyaman, insya Allah mati pun membawa beriman. Maaf, inilah unek-unek yang ada di dalam pikiran yang memang harus disampaikan untuk jadi bahan pemikiran dan pertimbangan, agar mudah-mudahan kita sama-sama ulun khususnya mendoakan begimat, mudah-mudahan yang ada di isi pesantren memikirkan kayak apa menamatkan kitab, kayak apa menciptakan anak jadi alim, ahli nahwu, ahli saraf, fikih, balaghah, tauhid, tasawuf yang pada akhirnya bisa mengayomi masyarakat. Yang akhirnya apa menurut anda hukumnya begini, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Rafi'i, berkata Imam Nawawi, begitu-begitu jawabannya. Itu sudah mulai hilang dari muka bumi, hingga takutnya yafiruna minal ulama wal akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah ulama yang dahulu-dahulu, hargai mereka, jangan kada dihargai sebab, jangan dihilangkan ini sebab. Fa innahum indallahi kurama, mereka orang mulia yang harus dimuliakan, mereka orang besar yang harus dibesarkan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan kita. Mudah-mudahan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami, bimbing kami ke jalan yang Engkau ridhai, dan jadikanlah orang-orang memilih, suka, cinta menjadi penuntut ilmu dan menjadi ulama yang menegakkan akan agamamu, mensyiarkan akan agamamu, dan terus menerus memperjuangkan akan syariatmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolongi kami, karena kedadanan Engkau menolongi kami kecuali Engkau. Tidak ada satu pintu yang kami ketuk selain pintumu, tidak ada seseorang yang bisa menolong kami kecuali Kamu. Maka dari karena itu kami memohon dan selalu memohon kepadamu, kami meminta kepadamu, kami berdoa kepadamu, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengabulkan doa dan hajat kami kecuali Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma alif baina qulubihim waj'al qulubahum ka qalbi rajulin wahidin taqiyyin naqiyyin bi rahmatik ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna wal muslimin, irhamna wal muslimin, irhamna wal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.